Sama seperti bertanya, lebih utama mana Allah dan Nabi Muhammad? Nggak bisa. Kita menghormati guru karena kita ingin tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Kita berbakti kepada orang ketika cinta kepada gurunya, maka pasti orang ini akan menjadi orang yang paling berbakti kepada orang tua. Berarti kalau orang ini berbakti kepada kepada guru, tapi tidak berbakti kepada orang tua, ya berarti korang ongkuan in dalam akuru. Karena guru pasti menguatkan kita untuk berpegang teguh terhadap agama Islam. Pasti guru ini menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ridhonya Allah adalah berbakti kepada orang tua. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lebih utama mana menghormati guru apa menghormati orang tua? Lah, menghormati guru ini untuk kita semangat atau lebih kuat berbakti kepada orang tua. Perlu diperhatikan. Sekarang kalau dalam satu waktu orang tua menyuruh ke barat, guru menyuruh kepada ke timur, siapa yang harus kita ikuti? Kalau sampean memang betul-betul berguru, maka sampean laporkan kepada gurunya. Guru, saya diperintahkan oleh ibu saya untuk ke barat, sedangkan sampean menyuruh saya ke timur. Saya ngikut sampean, terserah sampean. Nah, bagi sebagian orang yang gak dentau, oh engkau wajib hormat guru. Bagi sebagian orang, engkau wajib hormat reng sepo. Yang baik dan yang betul dan paling baik, orang ini melapor kepada gurunya, terutama guru rohani. Guru saya kiai abdina semangken sarang reng sepo bakon ka beure abdina, sedangkan abdina sareng ajunan neng ari semangken cukeun epon ka temon. Pasir sareng abdina saya pakade. Empon tergantung guruna nikah. Karena guruna akan nanti yang mengukur secara syariat. Dahulunya para ulama, salah satunya yang para ulama dalam kitabnya, wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Kalau kamu punya permasalahan, jangan ngambil sendiri, tapi pasrahkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, karena mereka akan tahu di mana yang benar dan di mana yang harus lebih didahulukan. Mana yang harus lebih didahulukan. Nah, ada saya cerita ya, saya dulu mondok di Yaman. Mondok di Sayyidi wa Syekhinan Habib Umar bin Muhammad bin Salim, hafizallahu taala wa nafa'ana bihi. Beliau ini kalau ada santri izin, Kiai Habib, saya mau pulang karena diperintahkan ibu saya, langsung dengan beliau pulang. Tapi saya pengen belajar Habib, saya pengen nambah ini, masih belum hatam ini, pulang. Tapi saya pernah bertemu dengan orang Afrika, mondok 5 tahun sudah mau pulang, nelpon ke orang tuanya. Udah, bukan sebelum ke orang Afrika, orang Madura, orang Bangkalan. Gak kerasan orang ini, gak kerasan mondok, akhirnya nelpon ke orang tuanya yang laki-laki. Abahnya bilang, pulang kamu, kalau gak kerasan di pondok pulang. Oh sip, saya bilang. Ibunya bilang, terserah kamu, tapi kalau saya sih lebih ingin kamu ada di pondok. Bilang ke Habib, ya Habib, saya dengan orang tua saya disuruh pulang. Siapa yang nyuruh pulang? Ayahnya. Tapi nggak bilang, dia bilangnya apa? Habib, saya disuruh orang tua pulang, karena beliau ini guru saya, kalau sudah ada bahasa orang tua pasti suruh ngikut orang tua. Tapi guru yang sempurna atau guru yang dekat dengan Allah pasti tahu. Akhirnya Habib bilang apa? Apa kata ibu kamu? Dia bilang, ibu saya, orang tua saya yang laki-laki nyuruh saya pulang. Iya, ibu kamu bilang apa? Nah, itu. Ada sesuatu yang kita kadang mengikuti bukan karena syariat, tapi karena nafsu. Karena kita nafsu. Makanya kita ini harus pasrahkan kepada guru. Guru ini mau nyuruh apa? Makanya kalau guru memerintahkan ke barat, orang tua memerintahkan ke timur, langsung haturkan kepada gurunya. Jangan mengambil tindak sendiri, tapi haturkan kepada guru. Guru, saya disuruh ke timur, sedangkan sampean menyuruh ke barat, saya mau gimana? Pasti guru kita mengetahui di mana yang lebih baik dan di mana yang
perlu didahulukan. Nah, seperti itu. Karena kita berguru karena untuk lebih menguatkan takdim kita dan hormat kita kepada orang tua. Sama seperti membaca sholawat. Lebih baik mana daripada berbakti kepada orang tua? Lah, justru kita membaca sholawat supaya kita tambah kuat berbakti atau tambah sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua. Apa? Karena itu. Ya apa? Anak kan itu tak sholat, tapi sering bersedekah. Di sebagian anak kan itu tak nyampe dari almarhum saya. Allahu a'lam. Saya belum mengetahui dalil dan juga belum mengetahui apa. Karena begini, ada sebagian pekerjaan amal baik menghapus dosa yang kita perbuat. Ada dosa bisa mencegah amal baik ini diterima oleh Allah. Selagi tidak ada hadisnya ya. Ini saya belum tahu. Ketika ada orang bersedekah untuk orang tuanya, kemudian orang ini berbakti kepada tidak sholat. Kemungkinan kalau sedekahnya ini diterima, maka orang ini tidak akan wafat kecuali diberi taubat oleh Allah sehingga dia ini sholat. Tapi kalau sedekahnya tidak diterima, maka sedekahnya sia-sia. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang tahu? Allah. Makanya jangan menganggap remeh perbuatan baik, jangan juga menganggap remeh perbuatan jelek. Karena kemungkinan perbuatan baik menjadikan kita dihapus, sama seperti ada salah satu ulama seperti Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali beribadah, mengarang kitab, tapi ternyata yang menjadikan Imam Ghazali ini tinggi derajatnya di sisi Allah gara-gara bersedekah ke lalat. Hanya bersedekah kepada lalat. Jadi waktu dia ini mau menulis, ada lalat diem. Ada lalat minum tinta penya. Sebab ini Imam Ghazali diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang ahli puasa, ahli bangun malam, tapi gara-gara menyakiti kucing, orang ini tidak diterima puasanya, ibadahnya tidak diterima gara-gara menyakiti kucing. Jadi ada sebagian amal ibadah menjadikan dosa kita diampuni, ada juga sebagian dosa bisa menggugurkan semua amal baik. Jadi apakah sedekahnya yang menang? Apakah tidak sholatnya yang menang? Saya tidak tahu. Kalau cerita saya nggak tahu. Saya tidak pernah mendengarkan, dan apalagi hadis saya juga tidak pernah mendengarkan hadis ini. Cuman yang jelas apakah betul seperti ini saya kurang tahu, karena ada dosa yang bisa menghapus amal kebaikan, ada juga amal kebaikan yang bisa menghapus dosa. Itu semuanya adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala.